Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, cukup menarik ya, ternyata hari ini ya Prabowo dan Ganjar dibuat keok oleh Anies Baswedan di polling ELC, begitu kan? Ini catatan demokrasi kita begitu, bahwa selama ini ternyata Prabowo ya, Pak Ganjar ya, dibuat keok oleh Anies Baswedan yang telah dideklarasikan atau didukung ya oleh PKS, Nasdem dan Demokrat begitu kan. Tinggal pendeklarasian kapan yang mau deklarasi bersama. Kira-kira seperti itu. Mungkin ya para buzzer dan cebong sudah kepanasan dan kebakaran jenggot melihat Anies Baswedan punya tiket ini begitu kan. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu kan. Seperti ini. Ini Prabowo dan Ganjar dibuat keok oleh Anies Baswedan di polling ELC sebagai capres di 2024 ini. Ini paling ya asli mendekati kondisi real suara masyarakat. Percaya dah, lihat saja semakin kencang medsos terhadap Pak Anies Baswedan. Ini ngikutin politik Indonesia bukan membuat negara maju, malah menjadikan kita sebagai rakyat adu bacotan. Lebih baik media khususnya TV One ya ini berikan informasi yang berfaedah dulu kepada masyarakat. Lah ini kan bukan artinya bukan inilah demokrasi kita begitu kan, memberikan kebebasan. Ya kalau memang seandainya Anies Baswedan sudah posisi di atas, lah banyak orang yang tidak percaya dalam artian bahwa para cebong dan buzzer itu tidak percaya begitu kan. Dan sedangkan Pak Anies ketika di bawah dia percaya begitu. Di mana letak logikanya begitu kan? Kita harus hormati satu-satu begitu kan. Ini kondisi sebenarnya polling kan real, responden lebih 173.000 ya. Kalau lembaga survei mana kutuh pantasan banyak yang ketakutan dengan kenyataan ini. Ini ya. Iklan gratis oleh para haters ya buat Anies makin populer. Mereka tiap hari tweet hoax tentang Anies Baswedan. Ya coba kita buktiin aja. Coba bikin polling juga deh, kalian pilih siapa ya. Misalnya pilih Anies Baswedan ini 55%, Ganjar 33%. Ini sendiri yang membuat polling begitu kan. Ini persis seperti Prabowo 2019 ini. Pak Prabowo belum bereaksi, menunggu waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah saatnya nanti, jangankan Anies, Ganjar pun akan dibabat habis. Ya itulah demokrasi, kita harus menghargai satu sama lain begitu kan. Pak Ganjar berada posisi di atas dipercaya. Ketika Anies berada di posisi atas tidak percaya. Di mana letak logikanya begitu kan? Ya seharusnya yang namanya demokrasi kita ya memberikan kebebasan berpendapat begitu. Ini, mari berdoa supaya sesekali polling ELC itu benar. Masa udah satu dekade pollingannya kok kalah terus. Kecebong panik, darah semakin naik. Yang bisa mengalahkan Anies hanyalah kecurangan yang struktur dan masif. Kecebong kalah siap bunuh diri masalah. Ya banyak begitu kan. Ya para cebong dan buzzer sudah melakukan hal seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya ya ketakutan melihat sosok Anies Baswedan ini. Jika pilpres hari ini Anda memilih siapa? Misal Anies Baswedan 50% begitu kan. Ini sudah di polling sendiri begitu. Tetap harus berhati-hati dengan manover para penguasa dan pengusaha. Salam sehat dan sejahtera ini. Barang gak laku pasti banyak promonya sampai diskon sandal gunting jepit rambutan. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Tetapi bagi kami ya dengan elektabilitas Anies yang dimiliki itu sudah menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan dan kepercayaan publik terhadap Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Banyak orang kemudian surveinya tinggi tapi prestasinya nol begitu kan. Ya jangan-jangan itu bisa dibeli bisa tidak lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel begitu kan. Ini kan harus tunjukkan bahwa bangsa kita sebenarnya butuh sosok seperti Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Ini bikin polling juga rakyat Indonesia milih siapa untuk presiden. Misalnya Anies Rashid Baswedan ya. Ini 60% ya buktikan saja sendiri begitu kan. LC yang nonton kalangan menengah ke atas, uang cilik ya nggak apa-apa begitu kan. Ini pasti yang perlu dikoreksi adalah bahwa realitas kenyataan begitu kan. Dalam artian bahwa prestasi Anies Baswedan dengan prestasi Pak Ganjar lebih unggul mana? Kan kira-kira seperti itu. Lebih banyak prestasinya mana begitu kan? Antara Anies Baswedan dan Ganjar atau dengan Pak Prabowo begitu.
Ayolah men, kami rindu LC seperti dulu yang katakan sudah terbiasa dengan ombak. Kami menyaksikan, Anda menyajikan. TV One memang beda hasilnya dari kenyataan. Itu artinya rakyat butuh perubahan ya. Itulah apa namanya demokrasi kita begitu. Coba Dennis Regar yang polling, kalau Iwan Fals Anies menang juga. Siap menunggu komando ini. Tetapi mari kita bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini. Agak menarik juga begitu kan. Ini beritanya, ini menarik bahwa ketika Anies Baswedan terjun ke lapangan begitu kan, dengan situasi dan kondisi ya hari ini ada penolakan dan sebagainya, tetapi Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan. Tapi terbukti hari ini ya Prabowo dan Ganjar dibuat keok oleh Anies Baswedan di polling LC sebagai capres. Inilah polling yang sesungguhnya begitu kan. Bukan survei itu paling hanya 1.000 responden begitu kan. Tidak terukur kalau menurut saya pribadi. Tetapi inilah seluruh publik mengatakan bahwa kalau ILC seperti inilah bisa dicatatkan media yang kredibel begitu kan. Ini dari Jakarta ya. Baru-baru ini Indonesia Lawyer Club atau akrab disapa dengan ELC membuat polling tentang siapa calon presiden Capres 2024 pilihan masyarakat untuk di akun Twitter ELC. Dari pernyataan TV1.com, akun Twitter ELC menuliskan tweetnya sebagai berikut ini. Polling ya, setelah dapat tiket Capres 2024, siapa Capres pilihan Anda jika pemilu dilaksanakan saat ini ya? Ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar. Ternyata 82% yaitu adalah Anies Baswedan yang dipilih. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa eksistensi hari ini ya, trust kepercayaan di masyarakat itu sudah percaya kepada Anies Baswedan. Hanya di tangan Anies Baswedan bangsa kita itu menjadi perubahan yang luar biasa begitu kan. Mungkin aspirasi rakyat inilah yang kemudian dititipkan kepada Anies Baswedan. Ini yang seharusnya kita perlu amati begitu kan, dan perlu kita dukung begitu. Ini dapat polling yang dibuat ELC akan di Twitternya, di akun Twitternya nama Anies Baswedan keokan dua tokoh politik ternama Indonesia yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tampak dari hasil polling itu Anies Baswedan memperoleh skor polling 82,6% dari 19.969 suara, sementara Prabowo Subianto meraih 7,5%, kemudian Ganjar Pranowo hanya meraih skor 9,9%. Artinya ini menunjukkan kredibilitas untuk kepercayaan publik terhadap Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu kan, dibandingkan dengan survei-survei yang ada. Tetapi ketika ada polling ELC ini ya sudah hasilnya sudah keluar, pasti ada tandingannya begitu, seolah-olah Ganjar di posisi situ begitu kan. Ya tahu sendirilah survei-survei yang mendukung Ganjar kan, tahu sendiri begitu kan. Walaupun tidak mendukung Ganjar, setidaknya dia mendukung Pak Jokowi kan, kira-kira seperti itu logikanya. Tergantung siapa yang dia bayar kan, seperti itu begitu. Bahkan sontak hal ini pun menuai komentar para netizen di kolom komentar akun Twitter LC ya. Satu di antaranya pemilik akun Twitter Omar Abdillah nih, saran untuk menjaga hasil pemilu perhitungan suara maka seluruh komponen relawan Anies Baswedan mengawal dari setiap TPS sampai ke KPU kecamatan, KPU kabupaten, KPU provinsi. Insya Allah wahai orang-orang yang selalu buat curang demi kekuasaan, Allah Maha melihat dan mengetahui tulisnya. Dan ini menunjukkan bahwa Ganjar sudah ketinggalan begitu kan. Benar apa yang dianalisis oleh Ade Armando, ketika Pak Ganjar tidak dideklarasikan atau tidak diusung pada 1 Januari 2003, maka untuk mengejar di posisi Anies Baswedan itu ketinggalan jauh begitu kan. Di barat dia becak begitu kan, Pak Ganjar naik becak, sedangkan Anies Baswedan itu sudah naik Civic begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sudah jauh begitu kan untuk mengejar Anies Baswedan begitu kan. Ini menunjukkan bahwa hari ini sudah percaya kepada Anies Baswedan, tapi persyaratan bahwa ya memang di deklarasi ini masih ditunggu-tunggu oleh publik begitu kan. Dan bahkan kemudian netizen lainnya seperti pemilik akun Twitter Mosyanto, ini namanya survei internal relawan Anies. Anies ya jelas Anies memang menang wong di survei relawannya yang jelas enggak kredibel nih survei ILC. Ya buktikan aja, karena ILC itu adalah dia mendorong ya publik itu harus menekan di situ begitu kan, memilih di situ. Dengan adanya itu ya kita buktikan bahwa publik itu menginginkan Anies Baswedan, bukan hanya ini medianya Anies, medianya itu dan sebagainya, tidak begitu kan. Tetapi publik itu menunjukkan bahwa rasa empati kepada Anies Baswedan dan memilih Anies Baswedan di publik begitu kan. Di Twitter itu sangat banyak sekali begitu.
Dan bahkan ini, untuk diketahui dari pantauan tvnews.com, polling tersebut sejumlah mengikuti 19,969 ribu ya. Dan hasilnya polling tersebut merupakan hasil akhir. Kemudian ya, tampak juga 1074 riwayat dan 132 riwayat kutipan hingga 1804 ya. Saya rasa kalau ingin polling tidak tidak percaya terhadap polling Anies Baswedan ya silakan polling aja di Twitter begitu kan. Siapakah yang menang? Kira-kira kan seperti itu begitu. Saya mengajukan bahwa polling itu harus dilakukan oleh para buzzer seperti Dennis Regar misalnya, Eko Kuntadi. Buat polling lah di Twitter begitu kan. Siapa yang ya pilih begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi menurut saya pribadi polling ini menunjukkan bahwa eksistensi hari ini di publik itu Anies Baswedan lebih dipercaya begitu ketimbang Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.